Dan pemirsa, kami sudah kembali terhubung dengan pelapor dari Arteria Dahlan, Ari Mulya Subagya. Selamat sore Pak Ari, tadi sempat terputus, kami ingin melanjutkan. Arteria Dahlan sudah meminta maaf, apakah dari Majelis Adat Sunda tetap ingin memproses hukum laporan terhadap Arteria Dahlan? Ya, jadi terima kasih Mbak. Jadi saya sebagai pelapor bukan kehendak sendiri, tapi saya bertugas selaku Ketua Dewan Karatuan Majelis Adat Sunda berdasarkan perintah daripada Dewan Karamaan dan Dewan Karesian di Majelis Adat Sunda. Nah, saya belum mendapatkan perintah untuk berhenti ataupun menerima permohonan maaf tersebut, karena ini dianggap masih pernyataan yang dilakukan oleh saudara Arteria Dahlan ini sangat menyakiti hati kami, bangsa Sunda, ya. Tidak hanya sekedar permohonan maaf, saya kira, dan ini adalah bentuk pembelajaran untuk siapapun yang berkaitan dengan pernyataan yang dilontarkan. Baik, tadi saya mendengar sedikit dari Pak Arteria Dahlan bukan bermaksud dengan menghinakan dan lain sebagainya, tapi kita bisa lihat di YouTube resmi dari Komisi 3, kebetulan kami juga sudah punya rekamannya, bahwa jelas di situ ada semacam kebencian yang terlontar ya dari saudara Arteria Dahlan terhadap kami bangsa Sunda ya. Seolah-olah Sunda ini menakutkan, seolah-olah Sunda ini seperti yang bahaya gitu loh kalau pakai bahasa Sunda ini. Lalu kami membaca di beberapa media sosial ada pernyataan-pernyataan saudara Arteria Dahlan yang mengaitkan kami dari bangsa Sunda ini disamakan dengan Sunda Empire. Ini yang tambah kami tidak menerima. Saya sebagai pelapor daripada Sunda Empire dan sudah divonis 2 tahun. Untuk apa? Salah satunya memisahkan bahwa bangsa Sunda ini tidak seperti seperti Sunda Empire secara sama. Nggak ada itu. Sunda Empire orang Sunda dianggap tukang ngelamun, tukang membual, tukang dibawa jadi lelucon gitu. Enggak begitulah. Baik, artinya sejauh ini proses hukum tetap lanjut ya Pak. Bangsa Indonesia saya kira gitu. Baik, artinya sejauh ini proses hukum tetap lanjut meskipun sudah ada permintaan maaf. Masih akan terus berlanjut dan sekarang kami menunggu undangan untuk membuat BAP-nya dari Polda Jabar, karena mereka juga akan mempelajari dulu pasal-pasalnya, saya kira. Pasal-pasal apa yang Anda sertakan dalam laporan ini, Pak Ari? Kalau saya melihatnya dari Undang-Undang Dasar sendiri sudah dilanggar. Undang-Undang Dasar 45 pasal 32 ayat 2 di situ ya, yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Ini sudah jelas-jelas sangat dilindungi oleh negara, bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, sebagai seorang publik figur atau pimpinan, sebagai pejabat publik, saudara Arteria Dahlan, ini paham nggak apa yang dilontarkan bahwa bahasa Sunda itu akan membuat menakutkan dan lain sebagainya. Sementara Undang-Undang Dasar pasal 32 ayat 2 ini menjamin sekali bahwa diharuskan malah kita memelihara itu bahasa daerah. Baik, Pak Ari, ada yang menarik juga bahwa dalam pelaporan ini dalam pelaporan ini Majelis Adat Sunda juga didampingi oleh perwakilan adat Minang. Apakah ini berkaitan juga dengan tanah kelahiran dari orang tua Pak Arteria Dahlan yang berasal dari Sumatera Barat? Bisa diulang Mbak ini? Iya Pak Ari, pada saat melaporkan ke polisi, Majelis Adat Sunda juga didampingi oleh perwakilan adat Minang. Apakah ini terkait dengan tanah kelahiran orang tua dari Pak Arteria Dahlan yang berasal dari Sumatera Barat? Ada diskusi apa antara Majelis Adat Sunda dan perwakilan adat Minang? Ya begini, orang-orang Minang juga merasa tersinggung dengan pernyataan saudara Arteria Dahlan, bahwasanya tidak mau disamakan bahwa orang Minang semua sama seperti saudara Arteria Dahlan. Mereka nggak mau seperti itu, karena orang-orang Minang mengatakan bahwa kami ini sangat menjunjung tinggi adat dan adab, di mana bumi dipijak, langit dijunjung gitu ya. Jadi
hidup dimanapun, budaya yang ada di tempat dia berkehidupan akan sangat dihormati gitu. Nah, itu yang membuat perwakilan dari komunitas atau adat Minang, yaitu dari suku Tanjuang ya, Bang Mula Warman kemarin yang bersama-sama kami, dan tadi di Polda juga bersama-sama kami, memberikan pernyataan sikapnya bersama dengan kami. Kebetulan kemarin membuat pernyataan sikap bersama. Jadi ini tidak hanya menyangkut suku Sunda saja, saya kira. Ini akan menyangkut seluruh suku di Nusantara. Baik. Hari ini nasib jeleknya kepada suku Sunda, mungkin besok lusa ada di suku Minang, ada di suku Bugis, Makassar, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita jaga ke depan untuk tidak terjadi lagi. Untuk itu harus ada pembelajaran agar ada efek jerak kepada siapapun, khususnya para pejabat publik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ari sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Hatur nuhun Pak Ari, selamat sore.